wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna yatasila bihi syai'un aw yatasila huwa bi syai'in. Yang dimaksud dengan sampainya dirimu ke hadirat Allah, wusuluka ilal ilmi bihi, adalah ma'rifatmu, pengetahuanmu kepadanya. Wa illa fajalla rabbuna yatasila bihi syai'un aw yatasila huwa bi syai'in. Bukankah pertemuan jasadmu dengan Allah, bukan pertemuan jasadmu dengan Allah, Maha Suci Allah, untuk tersambung dan terhubung dengan yang lain. Wusul dari wasola yusilu wusulun atau usulan, artinya sampai atau berpindah. Saya berpindah dari kampus ke tempat ini, misalnya gitu. Jadi wusul itu bisa diartikan juga berpindah atau sampai. Wasoltu ila hadzal makan, misalnya aku telah berpindah ke tempat ini, aku telah sampai ke tempat ini. Itu wusul namanya. Bicara wusul dengan Allah, apa sih maksudnya sampai kepada Allah? Wusul pada Allah itu yang dimaksud adalah tentang kesadaran. Kalau secara lahiriah wusul itu berpindah, intikal, tapi wusul pada Allah itu munculnya kesadaran akan hadirnya Allah dan wujudnya Allah, baik sifat, asma maupun zat. Jadi bicaranya tentang bicara kesadaran. Kesadaran itu ada kesadaran lahiriah, ada kesadaran batin, ada kesadaran ruhiyah. Kita bicara tentang kesadaran batin terlebih dahulu. Kesadaran batin itu dalam bahasa psikologinya disebut self-awareness. Sering kalian dengar ya, disebut dengan kesadaran diri. Ada 4 hal tentang self-awareness nih. Gimana caranya kita menjadi sadar diri? Yang pertama, mampu mengelola emosi. Kalau capek ya bilang capek, kalau ngantuk ya bilang ngantuk, tapi pada tempatnya. Kalau nggak punya duit, kesel karena nggak punya duit, ya bilang. Itu namanya sadar diri. Sadar dengan kondisi emosinya. Saya lagi marah. Saya kalau kadang-kadang misalnya ada yang ngeledek saya marah. Itu sadar dengan emosi. Yang kedua, menerima apa adanya. Tidak menganggap dirinya baik terus. Kadang diri ini suka berbuat tidak baik. Kadang juga berbuat keliru. Tindakan kita ini subjektif. Kadang baik, kadang tidak. Kadang keliru, kadang tidak. Makanya menerima apa adanya. Kalau seandainya kita memang termasuk golongan orang-orang atau kelompok orang-orang yang tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu, maka katakan tidak mampu menjawab sesuatu, maka terus teranglah. Lalu yang ketiga, percaya diri sesuai dengan kenyataan. Jangan salah menempatkan pede kita. Saya mau nyalon presiden nanti 2029. Paham maneh, kan percaya diri nama ayah. Tapi kalau salah penempatan, percaya diri itu jadi diketawain orang. Jadi percaya diri itu penting sesuai dengan kenyataan kita. Bagaimana caranya kita percaya diri dengan diri kita hari ini? Lihat saja, Allah menakdirkan kita hari ini jadi mahasiswa, jadi seorang pelajar. Maka percaya dirilah dengan status kalian sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang santri. Akhirnya ketika kepercayaan diri itu muncul pada diri kalian, pada diri kita, lalu ada yang kita anggap merupakan kekurangan yang ada dalam diri kita, maka kita akan berusaha untuk menutupi itu. Percaya diri sebagai santri, oh iya, kamu santri ya? Iya, imamin dong. Berarti kan begitu kan, kalau santri itu kadang-kadang gitu, datang ke rumah suruh ngimamin, pakai peci dikit suruh baca tahlil. Makanya ilmu-ilmu kesantrian itu harus dikuasai. Kamu santri ya, bisa nggak ngurusin pabrik? Bisa. Ya itu bukan passionnya, salah kaprah. Jadi percaya diri sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, mampu mentertawakan diri. Ya, orang anak sekarang tuh kan kayak kalian gini, suruh baca kitab itu bisa Pak, itu. Ya mudah-mudahan ketika kalian disuruh baca kitab terus ketawa, itu sedang mentertawakan diri sendiri. Jadi mentertawakan diri sendiri itu kadang-kadang, kok saya kenapa marah ya? Harusnya saya nggak marah. Kok saya nih? Itu tertawakan diri. Ini padahal gampang ini. Tapi kok saya nggak lakukan ya? Namanya apa? Kontrol. Siapa yang bisa mengkontrol dirinya? Dia akan tahu kelemahan dirinya. Kelemahan dirinya dia tidak ketahui, tapi kelemahan orang lain menjadi hasanah dalam pikirannya. Itu bahaya.
Jangan sama si Anu mah begini, kelemahannya begini-begini. Dirinya merasa tidak punya kelemahan. Makanya kesadaran diri akan muncul ketika yang terakhir itu apa? Mampu mentertawakan diri. Nah, lalu strateginya gimana untuk membangun kesadaran diri? Kesadaran diri ini yang pertama itu bergandeng dengan nilai-nilai, biasanya value, dengan nilai-nilai hidup. Apa nilai-nilai hidup? Contohnya gini, kita marah nih. Kok aku marah ya? Harusnya aku nggak marah, cuman kayak gini doang. Orang Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kenapa saya kok menjadi radikal seperti ini? Hasud itu sebetulnya saya tahu, hadisnya saya tahu, ayatnya saya tahu. Kok saya berani menghasut orang? Udahlah, mulai saat ini saya tidak akan melakukan itu lagi. Orang yang seperti itu namanya orang yang sudah mampu melihat nilai-nilai hidup dari dirinya. Ya semua orang kan kadang marah ya, kadang merasa risih. Nah, itu hal yang wajar terjadi pada manusia, tapi kewajarannya harus mampu dijadikan sebuah nilai. Sadar, marah itu nggak enak. Setelah marah, apalagi kita marahnya marah. 1 jam ini marah, 1 jam kemudian marah, tanpa sebab atau dengan karena hal-hal sepele. Kalau kita sadar dengan itu, makanya kita disebut orang yang mampu menilai hidup kita. Lalu yang kedua, hubungannya dengan apa? Sering-seringlah mengamati efek emosi yang kita ungkapkan. Kalau saya marah, efeknya apa ya kira-kira? Tapi marah ini harus ada apa? Barometernya, ada ukurannya. Jika pada sebuah aturan, lalu ada orang yang tidak mengerjakan aturan tersebut, lalu marah, maka itu adalah sebuah kewajaran. Tapi yang disebut dengan marah-marah, hal sepele, dia emosi. Hal yang tidak prinsip, dia emosi. Cuman gara-gara katajong nungarana, gelas, lagi makan, tertajong gitu. Bu marah-marah. Lak-lak dasar. Hal-hal yang sepele itu ketika sudah marah-marah kita sadar, aduh nyesel. Itu berarti dia sedang ingin merubah dirinya menjadi sadar. Satu, pertama memiliki nilai. Yang kedua, dia bisa mengamati efek emosi. Lalu yang ketiga, pentingnya kita pahami apa dan siapa yang bisa menekan tombol. Ini pakai istilah tombol. Maksudnya gimana? Nih kalau ada anak ini nih, saya emosi ini. Ini troublemaker nih anak. Jauhin buru-buru. Kalau saya dekat sama dia, karena dia yang mampu menekan tombol emosi kita. Kita sudah tahu bahwa tombol emosi saya itu bisa ditekan oleh dia, tapi di deketan wae. Jadi korowot atuh. Pas saya ujung nama. Saya kalau dia datang pengennya bawaannya pengen tahajud aja. Itu deketin. Jadi amati. Kita harus tahu siapa dan siapa yang bisa menekan tombol. Ini bukan pada manusia aja, pada peristiwa juga sama. Saya tuh kalau teringat sesuatu masa lalu, saya sudah tidak bisa move on. Ingat, kita tuh hidup di masa sekarang, masa mau hidup terus di masa lalu. Jadi yang punya masalah-masalah masa lalu sudah lupakan, meskipun not forgotten ya, lupakan saja. Karena hidup kita itu masa kini, masa lalu biarlah berlalu. Jadi kalau seandainya hal tersebut bisa menekan tombol emosi kita, hati-hati. Lalu kesadaran diri ini bergandeng dengan apa lagi? Cari yang namanya feedback yang bagus. Maksudnya apa? Manusia, diri kita dengan keterbatasan biasanya kan nggak terus-terusan bener ya, nggak terus-terusan juga salah. Cari teman yang bisa mengontrol diri kita. Cari sahabat yang bisa memberikan masukan yang positif. Itu yang disebut dengan feedback. Jadi kalau seandainya saya bertingkah seperti ini, menurutmu kamu saya seperti apa ya? Beda lagi antara istri dengan suami, beda lagi. Kalau feedbacknya istri atau suami itu berantem nantinya. Karena biasanya suami itu nggak mau dinilai oleh istri. Dan istri pun biasanya emosinya lebih besar daripada suami. Kalau dikasih tahu, Dek nggak boleh gitu, Neng nggak boleh gitu. Gitu muketo cina. Kamari kita naon gitu. Kade ulah jalan kadinya bisa katabrak. Moal gitu ta. Makanya cari feedback itu bersama siapa? Sahabat. Cari sahabat yang bisa memfeedback dengan kondisi kita. Karena kita tidak selamanya benar, tidak selamanya baik, tidak selamanya jujur. Nah, selanjutnya tetapkan tujuan. Karena biasanya kalau orang sudah punya tujuan itu cepat nyampainya. Tujuannya apa? Ya sudahlah, saya mulai besok tidak akan marah lagi. Nah itu. Mulai besok saya mau rajin belajar. Mulai besok saya tidak akan pelit lagi. Karena pelit itu buat apa juga saya harus menyimpan harta lama-lama. Daripada uang ini hilang tidak jelas, mending saya tabungkan di tabungan Allah. Bahasanya di tabungan akhirat kan gitu. Tabungan akhirat disedekahkan, bayar kewajiban-kewajibannya. Nah yang seperti itu disebut dengan tujuan. Nah, itu baru akan tercapai. Nah yang terakhir, jangan menunggu atau menunda. Nah ini penyakit kalian nih. Di malam Al-Hikam tuh bacanya begini, isinya begini.
tapi nanti ajalah saya kerjakannya. Besok mau saya mau marah-marah dulu lagi. Nah, itu namanya menunda. Sampai kapanpun tidak akan sadar. Lah, sholat subuh mah gampang tuh kudu jamaah ge. Da penting mah aya waktuna keneh. Da Allah mah hampura nyahungeun meureun ka urang ge. Itu namanya menunggu. Rasa kali ya ketika kita pasang alarm jam 4, ditunda lagi. Tulit, ditunda lagi. Tulit, ditunda lagi. Tulit. Sering kita kerjakan seperti itu kan. Akhirnya apa? Ketika kita bangun pun itu badan pogelnya luar biasa. Gua enaknya luar biasa. Apa? Efek dari mana? Efek sering menunda-nunda kebaikan. Jadi kalau kalian yang sering pegel-pegel, jangan-jangan banyak kebaikan yang ditunda-tunda. Itu sebetulnya. Ya. Kalau kebaikan banyak ditunda-tunda, ya selamat tertunda. Apanya? Kesuksesannya. Kesuksesan pengen kita cepat gapai, tapi pada kebaikan kita malas untuk mengerjakan. Gak mungkin kesuksesan itu terjadi meskipun hari ini kalian punya talenta. Meskipun kalian hari ini punya kecerdasan, meskipun kalian hari ini punya kepintaran untuk mengolah sesuatu, mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu. Tapi kalau hal-hal kebaikan, apalagi yang berurusan dengan Allah itu tertunda atau ditunda-tunda atau menunggu, jangan harap. Nah, ini namanya kesadaran diri wilayah batin, self awareness ya. Tapi semua ini tidak akan terjadi dan lama munculnya kalau tidak mendahulukan kesadaran ruhani. Kesadaran ruhani itu yang disebut dengan wusul tadi kepada Allah adalah pengetahuan kesadaran menjadi seorang hamba. Ada hamba, ada sang pencipta. Ada makhluk, ada khalik. Kesadaran hamba pada Tuhannya. Akan apa? Yang pertama, asma. Yang kedua, af'al. Yang ketiga, sifat. Yang keempat, zat. Kesadaran asma itu gimana? Kalau latah itu, salah satunya contoh. Makanya pentingnya kalian bertorikoh itu apa? Supaya ada sadar pada asma Allah. Ada wirid-wirid yang dibaca. Yang paling tinggi apa? Allah, Allah, Allah. Itu ketika kita melafadkan Allah meskipun hanya asma, hanya lafad, itu membangun kesadaran. Beda dengan nyebut Din, tolongin Din. Beda. Editnya lain Din. Din. Beda itu teh. Beda. Tapi kalau sudah nyebut Masya Allah, Subhanallah. Kadang-kadang ada getaran dalam hati kan. Allah, Allah, Allah. Makanya kalau wiridan itu jangan nyari tamatnya. Terutama wiridan-wiridan harian itu. Habis maghrib, habis sholat subuh, habis sholat. Ya pokoknya habis sholat aja itu jangan nyari apanya, jangan nyari segera tamatnya. Rasakan Allah, Allah atau Subhanallah, Subhanallah. Makanya ini pentingnya punya ijazah yang namanya zikir asma. Pentingnya kita memiliki sebuah pegangan yang namanya toriko. Karena yang namanya asma Allah itu pasti akan memberikan efek. Ya, selanjutnya usul kepada Allah dari sisi af'al. Kesadaran hamba pada af'alnya Allah. Apa inti dari kesadaran af'al? Sadari bahwa segala yang terjadi di alam dunia ini itu atas kuasa dan izin Allah Ta'ala. Diingatkan lagi bahwa manusia hanya memiliki satu sifat. Apa? La haula wa la quwata illa billah. Itu sifat asli manusia. Ketika kita sadar bahwa semua yang terjadi adalah af'al Allah, itu akan hilang yang namanya iri. Akan hilang yang namanya namimah, adu domba. Akan hilang yang namanya hasud. Akan hilang yang namanya takabur. Tidak akan iri ketika ada teman kita padahal SD-nya dulu bolot. SD-nya itu nggak pernah juara, pernah tinggal kelas. Tapi dia malah sukses. Ya sudah. Bahasa kalian yang keren itu apa? Qadarullah katanya gitu ya. Sudah qadarullah katanya. Aduh, eta mendingan nyebut qadarullah. Ujungna aya naonan? Tapi da kumaha? Allah maneh mah qadarullah. Tapi ujungna aya tapian. Nah, lamun geus nyebut qadarullah ya sudah. Amantu billah. Aku percayakan, aku iman pada Allah Ta'ala. Lalu ada lagi yang disebut dengan wusul sifat. Nah, sifat ini biasanya citra disebutnya. Apa yang maksud dengan sadar pada sifat Allah? Orang kalau sudah mendapatkan citranya Allah, diberikan citranya Allah, contoh, dia sudah mendapatkan citra Rahman dan Rahimnya Allah, cipratan dari Rahman dan Rahimnya, itu selamanya dia akan baik. Kalau dia sudah mendapatkan citranya Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni, dia selamanya akan menjadi ahli sedekah. Makanya raih itu.
sifat-sifat Allah. Apanya? Citra-citraannya raih. Kalau orang itu sudah diberikan oleh Allah satu citra tentang kasyaf, itu bisa terjadi, dia bisa mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ini pernah terjadi pada Sayyidina Umar di zaman perang ya. Ada komandan namanya Sariyah. Sayyidina Umar lagi khutbah. Padahal pada waktu itu kondisi jarak perangnya komandan Sariyah itu dengan masjidnya Sayyidina Umar itu 10 km. Dan perangnya di hari Jumat. Tiba-tiba Sayyidina Umar berhenti ketika khutbah untuk memberikan informasi pada Sariyah. Sariyah, intakil jibal, intakil jibal, intakil jibal. Pindah gunung, pindah gunung. Terlihat oleh siapa? Sayyidina Umar bahwa musuh akan menyerang. Itu orang kalau sudah dikasih citra oleh Allah bisa kasyaf. Makanya kadang-kadang kita tuh gini di kitab Bahjatul Wasail. Ihtikor ya, la tahkiranna, menghina orang yang maksiat, menganggap kecil orang yang maksiat. Di situ keterangannya keren kata Syekh Nawawi. Karena Allah itu kadang-kadang menyembunyikan para walinya. Oh, berarti di antara orang yang maksiat yang pernah kita lihat itu bisa jadi itu seorang wali cuman sedang menguji atau sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya kita tuh nggak boleh gitu. Artinya suudon, apalagi pada orang-orang soleh. Kalau suudon pada orang kafir gimana? Pada Fir'aun suudon, dak setama pasti lain suudon, eta mah menang tenan naon. Pada orang fasik nggak jadi masalah. Jadi Quran itu bukan kitab gosip. Hadis bukan kitab gosip. Kalau menceritakan tentang Fir'aun masuk neraka, Haman masuk neraka dan lain sebagainya. Karena dalam keterangannya ketika kita suudon pada orang muslim, mukmin itu nggak boleh. Yang boleh pada siapa? Pada orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Itu dalilnya ada di mana? Di kitab Bahjatul Wasail. Nah, jadi ketika orang sudah mendapatkan citra sifat-sifat Allah, salah satunya dari sifat Allah, maka dia akan menjadi wakil Allah dari salah satu sifatnya tersebut.